Aja yang akan dilelang. Cakep-cakep, harganya cakep-cakep, peminatnya juga cakep-cakep, naik terus. Fazio 2024 dari 12.900.000 udah 13.900.000. Kilometer sih masih 17.000. Motor motor sih emang bagus sih, tipenya masih tipe yang lux. Lot 1 laku, lot 2 laku, lot 3 laku, lot 4 laku. Nih lot 4 nih yang lagi dilelang 12.900.000, tipenya tipe yang lux. Tadi udah coba nyalain, motor sih oke, masih oke banget. Mesin halus, platnya Jakarta Timur. Apa yang terjadi ya? Banyak sekali di sini yang nge-beat-nya nggak kira-kira, ampun 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 ampun. Ya begitulah, namanya juga cari rezeki. Kita harus pinter-pinter cari unit. Kalau ada yang nanya nih, unit yang murah nih, kali ini ada di Yamaha Mio tahun 2019. Ini yang udah premium ya, BPKB ada, STNK-nya tidak ada. Bodi sih masih utuh, nggak ada yang pecah. Ban depan udah botak, ban belakang aja kayaknya masih tebel. Kilometer di sini 81.000. Ban belakang masih tebel, ban depan aja yang perlu diganti, bodi perlu sedikit dipoles. Ya, sisanya pelan-pelan dibangun lah. Cuman ya kalau buat warawiri sih masih oke lah, 3 jutaan. Asal jangan jalan jauh. Unit apa lagi ya yang enak-enak ya? Ini juga tadi dicek juga enak nih. Gear tahun 2022, BPKB ada, SNK juga ada. Starting di 6.200.000. Ini lumayan nih, tadi mesinnya sih halus. Cuman nih joknya aja lepas, bodi agak kotor. Mesin tadi kering sih ya, kering. Ini memang kotor ya. Ini dari yang ini, coba yang ini deh. Tuh, mesin kering. Ini murah nih, ganti. Kilometer 32.000. Tadi mesin sih masih enak sih. Mesin masih enak. Murah atau mahal, guys? Vario 2015, 6 juta. Cakep ya? Cakep. Unit yang murah lagi, mana lagi? Kadang-kadang kita jadi bingung nih kalau udah begini. Harus tenang, harus ngopi dulu. 2015, 5 juta. Tadi incaran saya sih Fazio ya, cuman Fazio naik. Begitulah kalau kita cek unit, banyak yang ngikut, akhirnya harganya naik. Ini cakep nih. Lexi 2019, PPKB ada, SNK juga ada. Sayangnya pajaknya pules, 6 tahun. Hidupnya pas sekali aja nih, baru. Sisanya tadi mesin sih masih halus, tapi kilometernya 100.000. Cuman nih kayaknya motor rawatan. Jadi mesin halus, nggak ada PR, cuman pajak aja nih minusnya nih, pajaknya udah pules. Bodi ya lecet-lecet gini, ini mah gampang, warna doff, tinggal pakai apa, pakai diton ya, dashboard coating, murah 50.000, rapi lagi motor. Bodinya lecetnya lecet halus, soalnya baret-baret halus doang. Cuma karena dia itunya doff. Kalau joknya tinggal diganti udah oke. Kemudian apalagi ya? Tipis-tipis nih, guys. Harganya bisa untung, tapi untungnya dikit banget nih. Maksudnya kalau buat pedagang. Tapi kalau buat pemakai sih masih oke ya. Karena kalau kita dari pedagang, kalau saya sih saya rapiin lagi ya. Saya rapiin, saya mulusin lagi. Ini kayak ini nih, PCX tahun 2020. Mesin halus nih, kilometer 37.000 apa 38.000 gitu nih. Tadi dicek. BPKB ready, SNK-nya ada. Pajaknya masih hidup nih, bulan 11 2026. Orang Depok nih taat pajak ya. Tipe, oh tadi yang Depok tadi lama ya. Yang ini tipe CBS ya. CBS. Halus, mesin kering. Minusnya tadi sih oke semua, bodi nggak ada yang pecah, bodi juga masih wajar banget ya. Lecetnya minim banget. Cuman PR-nya ini aja nih, ban belakang udah botak nih.
sisanya masih oke banget, EFK. Nih joknya nih platnya belum dicopot, ini nomor rangkanya. Jadi kalau dilelang kita cek bener-bener ya guys, ambil kunci, cek unitnya, pastiin luar dalamnya oke, baru ngebit. Kalau apa, kalau belum cek unit, jangan deh, jangan ngebit ya, takutnya malah nanti kecewa, zonk. Jadi pastiin bener-bener harus cek unit dulu. Nanti kalau udah cek unit, udah yakin, baru ngebit. Nah ini, akhir-akhir ini unitnya lagi semakin sedikit nih, terus kemudian harganya masih ya makin lama makin bersaing lah, karena makin banyak orang yang pada datang, orang yang pada tahu ikut lelang, harganya jadi ya gitu, panas ya, panas banget. Tadi udah ada berapa unit yang udah saya cek, saya naksir di Fazio, Lexi, kemudian tadi ada Gear. Cuman ya itu nanti ya, mudah-mudahan kita dapetin ya unitnya. Nah buat kalian yang pengen pengen datang ikut lelang boleh. Oh ya banyak yang nanya, eh banyak yang nanya minta dicariin motor. Nah, dengan budget-budget yang sebenarnya ya oke lah. Oke buat dia, tapi bukan oke buat saya. Ya intinya gini, saya nggak jualan unit ya guys. Jadi, saya hanya sharing tentang keseharian di tempat lelang. Nah, jadi kalau saya dapat murah ya pasti saya jual dengan harga pasaran dong, karena kan saya cari cuan. Ya mungkin miring-miring, cuman ya saya pastiin saya cari unit yang kondisinya masih oke. Jadi kalau buat yang mau nitip atau mau beli lewat saya jangan. Jadi datang aja, saya tunjukin kok caranya, sampai saya ajarin sampai bisa. Kalau ketemu tegur aja. Nah, nanti kita sama-sama, cuman ya itu, ya kita bersaing secara sehat. Artinya gini, ya kalau saya dapat unit murah, ya pasti saya pengen jual juga dong, saya pengen cari keuntungan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai buat sendiri, ya mau diinin, ya boleh, cuman ya datang sendiri. Karena gini, unit lelang ini bukan sama seperti unit showroom. Ada resiko-resiko yang perlu kita ketahui. Jadi bukan berarti harga murah, motor bagus. Wah, ya itu semua orang pasti mau dong. Ya, saya juga mau, saya juga lagi nyari. Cuman ya gitu, apa namanya, eee, nyari unit yang murah, bagus itu susah. Nah, kalau dapat ya pasti kita pengen cari untuk itu. Karena kadang-kadang kalau kita jadi pedagang nih ya, ada beberapa unit kita untung, ada beberapa unit mungkin kita pernah rugi atau seperti apa. Nah, itu kita subsidi silang nih. Kadang ya ya intinya nggak selalu kita dapat murah terus kita jual murah juga. Ya karena kita masih cari cari uang dari sini ya. Tapi buat teman-teman yang pengen dapat juga ya silakan aja datang, kemudian kita sama-sama cari unit. Jarang juga nih X-Ride. Hari ini yang motor yang jarang-jarang tuh ada X-Ride, terus ada ADV. ADV ini juga, ya ini untungnya tipis ya. ADV tapi tadi mesinnya halus loh, mesinnya halus, tapi ya itu, ini kebetulan ADV lama ya, 2019. BPKB-nya ada, SNK-nya juga ada, pajaknya mati 2025. Mesinnya masih halus banget nih, mesin masih halus. Ini unit tahun 2019, cuman kilometernya udah kalau nggak salah nih tadi 79.000. 79.000 cuman nih kayaknya motor rawatan. Jadi, halus banget, mesin masih halus banget, masih oke banget, hampir nggak ada bunyi yang aneh-aneh, maksudnya masih normal banget. Cuman ya itu, nih harganya di starting di 19.900.000, plat Jakarta Timur. Ya ini sih mungkin poles-poles dikit, cuci, bersih, ya cuman ya ini, kita paling bisa jualnya berapa ya, tawarannya kadang-kadang agak-agak ini, temen ya ini kemarin kalau nggak salah terakhir jual 21 lah paling ya. Cuman ini, ya itulah, tipis Guys, tipis. Ya skip aja dulu. Maksudnya, kalau di lelang itu kadang-kadang kita mesti tunggu aja ya, tunggu momen yang pas, kalau nggak yakin ya jangan dulu. Tapi, ya ini kan
kalau ngomong kaitan dengan harga itu tergantung, kondisi di daerah kalian masing-masing ya. Mungkin ada beberapa tempat, penjualannya lebih rendah, ada yang lebih tinggi, atau seperti, eee, hoki juga sih kadang-kadang ya kalau jualan ya, jadi nggak bisa ngomong ya. Cuman, kalau saya kan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, artinya dengan daya beli dan pangsa pasar di tempat saya, maksudnya seperti itu. Jadi murah atau mahal ya kalian bisa tentuin sendiri, kalian yang lebih tahu lah daerah-daerah di daerah kalian tuh, unit tuh harganya berapa, pasarannya berapa. Nah, juga dipastiin dengan kondisi unit motor. Nah, ini para pedagang yang lagi ngecek unit, ini udah lama nih nggak pernah kelihatan, cek unit, Erok, BPKB reda, SNK juga ada, pajaknya masih hidup bulan 9 2026. Pak Bali lagi meeting, nentuin motor ini, dia udah dapat 1 unit masih nyari nih, kayaknya dia mau ngincer yang ini nih 3 juta buat pergi ke warung katanya. Nah, panas banget guys, nggak tahan nggak tahan nggak tahan, panas banget. Bentar ya, kita ngadem dulu di kantor. Nah, kalau dilelang kuncinya udah disiapin. Nah, tinggal kalian cek unit yang mana yang kalian, eee, taksir, yang kalian cocok, kalian bisa cek unit dengan ambil kunci dan langsung cek di tempatnya. Lokasinya lokasinya kalau kali ini saya ada di Power Auction. Power Auction itu lagi ngerokok nggak? Matiin dulu lah. Ini nanti sebentar lagi ya, tunggu ini ada 80 orang yang lagi nonton, oh 100, 188. Oke, rokoknya matiin ya. Oke, kita langsung tanya ke orang kantornya aja nih. Nah, ini orang kantornya nih. Halo, Nah, ini banyak nanya, lokasinya Bang, suaranya kenceng ya. lokasi kita ada di Jalan Palem Raya, nomor 39, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, jadi kalau kalian nih yang lokasinya saat ini lagi ada di Jakarta Selatan, boleh nih datang ke sini ya. Iya. Biasanya open house-nya hari apa aja? Hari Jadwal Senin open dan house? Kamis. Senin dan Kamis sama dengan hari lelang. Senin dan Kamis itu hari lelang. Betul. Jadi House-nya juga di hari itu. Kita mulai buka dari jam 9 pagi. oke, Senin sama Kamis kalian bisa datang di sini. Di sini berarti seminggu 2 kali ya, Pak? Betul. Seminggu 2 kali. Ada lelang apa aja, Pak, kalau di sini, Pak? Di sini ada motor, mobil, sama alat berat juga ya. Ada motor, mobil, sama alat berat. Buat teman-teman yang ada di daerah Sumatera Selatan, Banten, kita juga ada lelang di sana juga. Nanti buat lebih lengkapnya kunjungi aja website Pasbit, nanti di-tag sama Om Surya. Kalau buat followernya Surya Kreasi dapat apa nih kalau datang ke tempat lelang? Nanti kita kasih makan siang gratis Makan siang gratis plus kopi plus kopi. dan pelayanan yang lainnya nanti Oh, pasti oke. minta tolong kalau saya orang awam, minta tolong dibantuin cek unit, boleh nggak, Pak? Bisa banget. Nanti kita kasih nomor PIC-nya masing-masing di daerah ya. Kalau di Nggak, nih yang di sini dulu nih. Oh, di Jakarta Jadi nanti gini sama guys, ya? Power Auction itu ada cabangnya di beberapa lokasi di luar kota. Salah satunya kalau di Pulau Jawa aja ada di Jakarta, kemudian ada di Serang, Ada di Surabaya juga. Surabaya. Iya. Nah, kemudian kalau di Sumatera ada di mana, Pak? Ada di Lampung, Palembang, Bengkulu. Lampung, Palembang, Bengkulu. Betul. Nah, kemudian di Sulawesi, Pak? Di Sulawesi kita ada di Makassar. Ada di Makassar. Selain itu ada lagi nggak, Pak? Masih perencanaan. Masih dalam perencanaan ya. Nanti akan ada di kota-kota besar di seluruh Betul, Indonesia. betul, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, cuman ini untuk sementara baru ada di beberapa kota besar itu tadi yang sudah Betul, disebutin. betul. Nah, buat kalian nih yang punya waktu pengen tahu tentang lelang bisa langsung datang ya, Pak. Kalau di Betul. Jakarta di mana, Pak? Di Jalan Palem Raya nomor 39, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Tuh, ini diulang-ulang terus nih, soalnya banyak sekali yang nanya ini, lokasinya di mana atau lokasinya di mana. Nah, oke. Syaratnya, Pak, kalau mau datang, Pak, lihat lelang, Pak. Ya syaratnya datang ya langsung ya, Nah, cek unit, daftar download akun, langsung download aplikasi, daftar akun, setelah itu baru ikut bid lelang. itu dipungut biaya atau enggak, Pak? Semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Kalau minta tolong bantu cek unit juga ada biayanya nggak? Nggak ada. Nggak ada biaya. Semuanya gratis. Nah, contoh lagi nih, sorry Pak, sebentar Pak Ima ya, dengan Pak Ima. Oke. Kita iklan dulu nih Pak.
kita iklan dulu ke konten kreator yang menjadi pedagang. Pelunasan. Nah, nih ya, langsung pelunasan. Nah, dia langsung pelunasan, udah dapat lelang, ini tadinya bikin konten sama saya, sekarang dia udah jadi pedagang. Nah, begitu ini kan lagi lelang nih, guys. Jadi di jadwal yang udah diinian, kita ngebid, baru habis itu pelunasan. Nah, contohnya di sini nih. Nah, begitu sudah melakukan pembayaran, ditransfer ya, kemudian tinggal tunjukin ke orang kantor, langsung unitnya bisa langsung dibawa pulang. Nah, kalau dibilang nih ada permainan-permainan, orang kantor permainan, lihat nih orang kantornya, nggak ada yang mainin apa-apa nih. Ada mainin Eh, ya dia ngurusin lah, administrasi lah. Nah ini MDK nih, buat follower MDK yang udah 500.000 K, boleh ikut follow ke Surya Kreasi ya. Nah, karena konten kreator idaman kalian lagi sibuk jualan motor, udah nggak sibuk lagi bikin konten. Jadi udah sibuk. Nah, di mana nih? Power Asetindo Selaras. Atau kalian bisa login cek di website yaitu www.pasbit.com. Nah, kita kembali lagi nih ke orang kantornya nih. Nah, Pak, banyak juga yang nanya, Pak, sebenarnya kalau motor lelang bisa kredit nggak, Pak? Itu kita masih proses ya, Lagi proses ya? mudah-mudahan nanti bisa. Nanti bisa ya? Ya pokoknya buat Tapi dulu sempat ada loh, Pak. sempat ada, betul. Iya, Cuma itu, hilang dulu hilang programnya, nanti lagi dimatengin lagi. lagi dimatengin lagi. Mudah-mudahan di tahun ini programnya itu bakal ada lagi. Jadi kalau orang misalnya nanti nih Pak, kalau produknya ada, jadi orang bisa ikut lelang, dapetin kalau misalnya menang, unitnya masih bisa dikredit juga ya Pak ya? Betul, cuman itu, Ya nanti programnya ya. belum belum Ya. belum selesai ya, Dulu di sini ada ya, tapi sekarang lagi di off dulu ya. betul lagi off dulu. Nah, terus kemudian sekali lagi Pak, eee, data-datanya apa aja Pak yang diperlukan Pak, kalau untuk mau jadi ikut lelang? Itu kita cuma perlu KTP, Mhm, nomor telepon, nomor WhatsApp, ya KTP sama nomor WhatsApp aja sih dan nomor rekening dan terakhir. nomor rekening aja ya? Ya buat Nah. refund, deposit nanti. Nah, maksudnya refund tuh jadi gini guys, kalau kalian ikut lelang itu kalian harus deposit supaya tidak ada yang bid and run. Artinya orang udah nawar tetapi kemudian dia cuman naik-naikin harga doang. Nah, makanya wajib diperlukan adanya deposit. Nah, deposit itu kalau nanti kalian misalnya ngebid terus kalian menang. Nah, deposit itu bisa dipakai untuk memotong pelunasan kewajiban kalian. Nah, tetapi kalau misalnya kalian, ternyata nggak dapet atau nggak menang atau misalnya berubah pikiran, nah deposit itu nggak hilang, deposit itu kalian bisa proses untuk refund. Refund itu uang kalian dikembaliin utuh tanpa ada potongan. Kira-kira gitu ya, Pak, ya? Betul, Dipotong apa enggak, Pak, kalau refund, Pak? refund itu nggak ada pemotongan sama Nggak ada sekali. pemotongan sama sekali. Kecuali kalau setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak ada konfirmasi soal pelunasan, yang kita kasih waktu 3 hari kerja, maka mohon maaf, kita awan prestasi. Nah, oke, jadi maksudnya gini, maksudnya dari Pak Ima, kalau kalian nih ngebid, terus menang lelang, kalian dikasih waktu 3 hari ya, Pak, 3 3 hari hari kerja, kerja. 3 hari kerja untuk datang dan melunasi ya, Pak, ya? betul, Nah, jadi kalau nggak langsung harus hari itu juga dibayar kan, Pak? 3 hari, 3 hari. Nah, dalam 3 hari itu kalau kalian lunasin, ya nanti deposit itu bisa dipakai untuk motong, pelunasan nanti. pelunasan. Nah, kalau misalnya udah 3 hari ditungguin, nggak datang-datang, Pak, ya Ya, berarti kita setiap harinya pasti setelah hari lelang, nanti untuk para pemenang itu biasanya kita, reminding ya, nah, soal pelunasan dan batas kadaluarsa pelunasannya. oke. Misalnya nggak ada respon sama sekali atau ada, "Pak, saya batalin aja," ya mau nggak mau kita awan prestasi, Nah gitu. nah, one prestasi juga nih misalnya orang yang, apa namanya, nge tapi agak ini oh ya itu ya, nge tapi nggak yang naik-naikin harga katanya ya, Pak, ya, suka naik-naikin harga, dia harus lunasin ya, Pak, ya? Betul betul, Nah, kalau sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang itu wajib melunaskan. wajib. Nah, kalau dia nggak ngelunasin, dia one prestasi berarti ya, Pak? Betul, maka depositnya itu akan dihanguskan. Dan kalau udah berapa kali di-blacklist ya, Pak, ya? Betul, betul sekali. Nah, jadi kalau ada nih banyak orang yang bilang stigmanya tuh kalau dilelang itu, apa namanya, orang yang naikin harga lah. Yang naikin harga ya dia kalau harga unitnya naik dia harus lunasin, guys. Nah, kalau dia nggak ngelunasin dia kena one prestasi, artinya deposit dia dipotong. Nah, kalau deposit dia dipotong, kalau dia udah lebih dari 1 kali, dia akan di-blacklist. Jadi tidak boleh untuk ikut lelang di tempat ini lagi. Jadi kita juga pengen kenyamanan peserta lelang lainnya, jadi ini sistemnya tidak ternoda. Nah ini nih ada nih bagus nih sebenarnya nih ya, tadi ya.
saya rasa ini cukup murah nih ya. Lexi 2019 harga di 6.400.000 BPKB ready SNK ada. Ini motor tadi saya cek udah mulus nih. Mulus, bannya juga masih oke, depan belakang masih bisa dipakai. Nah, ini juga. Nah, ini biasanya nih guys, kalau kalian nih misalnya datang, terus kalian udah kenal nih sama petugas lelangnya. Nah, kalian nggak sempet nih, kalian bisa hubungin nih. Jadi kalau pas lagi di hari lelang, kalian bisa mungkin yang masih kerja atau lagi di rumah nggak bisa ngikut, minta tolong dibantu dicekin sama petugas yang ada. Jadi nanti dibantu nih biasanya lewat telepon atau video call. Nah, ini dia ada laporan ini dia lagi ngecekin. Nah, kita bisa ngintilin dia unit apa sih yang dicekin. Vario 2025 BPKB ada, SNK juga ada, pajaknya baru lewat bulan 2 2026. Motor masih mulus ya, 17.100.000, murah atau mahal? Motor masih oke, lecet-lecet dikit aja, sisanya ini W berarti ini daerah Pondok Cabe nih, Jakarta Pondok Cabe nih, bodinya masih oke. Nah, untuk unit-unit rata-rata ya campur lah ya, ada yang lama, ada yang baru, ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi pastiin kalian cek unit, jangan apa, ya jangan beli kucing dalam karung lah. Datang aja, lihat. Kalau titip lelang kayaknya kalau di saya nggak bisa. Saya nggak mau titip lelang karena resikonya besar. Jadi kalau saya nggak mau ngecewain teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian datang, terus kalian minta tolong dibantuin gitu, ya saya bantuin. Tapi kalau misalnya titip lelang kayaknya nggak. Mending daftar sendiri aja, mudah mudah dan gratis kok, nggak dipungut biaya kok. Nah, jadi kalian bisa pilih ikutin dan balai lelang tuh sebenarnya ada banyak ya guys. Jadi bukan cuma di sini aja. Balai lelang di Jakarta tuh ada banyak. Tetapi sistemnya, cara kerjanya itu mirip-mirip. Ya paling beda-beda dikit doang. Ya, kalau menurut saya sih kalau kalian buat pemula atau yang pengen belajar tentang lelang ke sini dulu gitu. Karena di sini ya paling simpel lah. Paling simpel, paling mudah prosesnya. Terus ya BPKB ini surat-suratnya ini cepet nih. Ini misalnya di sini kan ada tulisannya, oh ini ada BPKB-nya ready, BPKB ready. Karena banyak di tempat lelang lain tuh kadang BPKB-nya tuh lama gitu. Ini rata-rata BPKB ready, BPKB ready, BPKB-nya ready. Artinya gini, kalau kalian menang, kalian lunasin, kalian bayar, kalian langsung bawa pulang. Kalau BPKB-nya ready. Nah kalau ada beberapa juga yang BPKB-nya mungkin ada berapa hari kerja nih ya. Ini BPKB ready, BPKB ready. Nah ini misalnya nih, BPKB menyusul 14 hari kerja. Ini BPKB-nya ada, tapi dia menyusul 14 hari kerja karena BPKB kan ada di leasing ya. Rata-rata tuh kalau di sini itu nggak nyampe seminggu lah. Kadang 2 hari kita udah dihubungin BPKB-nya udah ada. Jadi kalau yang buat dagang atau yang pengen langsung diurus itu bisa cepat prosesnya karena ya itu tadi BPKB-nya cepet. Nah ini Baba Ali, ini pedagang nih. Ini pemain besar nih, pedagang besar, fokus di ngebit nih. Nah, dia hitung-hitung tuh guys. Jadi di sini dia ngebid, tapi dia punya budget tuh. Jadi kalau kalian ikut lelang tuh kalian ngebudget. Ini harganya berapa? Kira-kira perbaikannya berapa? Biaya adminnya berapa? Bener nggak Pak Ali? Supaya nggak zonk ya Pak. Nih, ini senior ini, senior. Senior. Nah, jadi kalau kalian ikut lelang, kalian ngebid itu supaya kalian juga harus punya budget gitu, jangan sembarangan. Karena kalau enggak ya kalian bisa rugi gitu, kalian terbawa emosi, nafsu, ngebid terus gitu. Nah, ini tadi kalau yang di Power ini tiap hari Senin sama Kamis dia open house. Kunci-kunci udah disiapin. Alat juga ada, nih kalau kalian mau ngecek, nih ada tang, terus ada obeng, jadi misalnya bener-bener kalian bisa cek kok, tapi nggak boleh dibawa kalau di lelang itu, nggak boleh kita test ride ya. Motor harus diem di sini, nah kita bisa cek nih. Sepuasnya bisa cek, tapi nggak boleh dibawa pergi emang. Nah, kita tanya dulu deh ya, sebenarnya apa enggak nih dari orang kantornya dulu. Pak, Ya, kalau orang mau nanya, emang boleh dicek unit, Pak? boleh dong. Hah? Kenapa enggak? Boleh dicek unit, Pak? Kalau nggak dikasih cek unit jangan dibeli motornya. Heeh. Wajib cek unit. Apalagi kalau yang nggak ada unit ya kadang-kadang ya, orang gampang percaya ya di sosmed.
nggak ada unitnya berani transfer. Nah, itu Nah ini penipuan ya. ini Nah baru ada WhatsApp nih. nah, apa, gimana kasusnya ceritanya? Pak, pasti ada motornya nggak setiap lelang? Nah, Pasti dong, di sini setiap event lelang, itu setiap lelangnya pasti ada tambahan baru unit motor ya. iya, Jadi jangan takut, motornya itu sedikit atau nggak ada motor di sini. setiap minggu pasti ada motornya baru terus. Betul, pasti ada tambahan setiap minggunya, setiap event-nya ya. Heeh, Jadi, bisa langsung datang, bisa ngecek, kalau tidak dikasih ngecek ya dimanapun ya, bukan cuma di sini ya, jangan dibeli jangan dibeli ya, jangan dibeli, jangan dibeli. bahaya sekali. Intinya, ya kalau mau ke tempat kalau mau ikut lelang itu pastiin dateng, cek unitnya bener-bener. Betul, Balik lagi Pak, tadi cek unit boleh Pak, nyalain mesin, boleh boleh. boleh, Yang nggak boleh kan kalau dibawa pergi, betul, nggak bisa di-test ride. nggak bisa di-test ride ya, nggak Sama boleh dites beli jajan dulu ya? sama ini satu lagi Om, kalau yang mau ngecek dokumen ya kayak, Heeh, BPKB atau STNK itu heeh, juga bisa ya dicek. bisa ya, bisa minta pinjem dulu sebentar lihat BPKB sama Betul SNK-nya. betul, bisa, Nah, itu biasanya sama orang kantor ya? betul. Sama Pak Gunawan ya? Bentar, saya langsung ke Pak Gunawan. Nih, kalau nggak percaya nih, Pak Gunawan nih ada 300 orang nih yang nonton nih. Coba nih kita lihat dari kantor. Ya, ini buat gambaran buat kalian nih, maaf nih. Waduh dikunci, aduh, sorry. Nah, Pak Gunawan, Ya, orang banyak nanya ini legalitasnya nih kalau inian, surat-suratnya. Unit lelang ada BPKB-nya nggak sih, Pak? Boleh lihat nggak, Pak, BPKB-nya? Oh, di situ ya? Nah, itu yang unit-unit yang lagi dilelang tuh, ambilin. Jadi nggak kosong ya, jadi bukan jual unit bodong ya. Nah, tuh SNK, BPKB ready ya. Jadi kalau orang mau cek unit, bisa sambil cek BPKB sama SNK-nya, Pak. Boleh, kalau yang ready di sini. Kalau yang lagi ready, ya tadi udah disiapin, Pak. Nah, ini kalian bisa datang sama Pak Gunawan. Nah, kalau kalian menang lelang, kalian pelunasan, langsung dibawa unitnya sama surat-suratnya, Pak? Boleh, Langsung? langsung Langsung kan ya, Pak? langsung hari itu. Ada potongan nggak, Pak? Ada biaya nggak, Pak? Nggak ada kalau butuh DKB. Nggak ada, itu udah termasuk biaya lelang ya, Pak? Iya, Ada biaya admin. betul. Biaya admin tuh apa aja, Pak? Kalau biaya admin motor, Pak? Biaya pokok 750.000 yang di bawah Nah, 20 juta. sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN. Suaranya kencengan dikit. Iya, sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN ya, Pak? Betul. Nah, kalau mobil, Pak? Mobil 2.500.000 belum PPN 1,1. Belum PPN. Iya. Nah, jadi 2.500.000 plus PPN ya, Pak? Iya. Oke, oke. Thank you banyak nih, Pak. Sama-sama. Nah, gitu guys. Itu kalau di kantornya, guys. Jadi yang ragu tentang lelang, bilang banyak permainan, lihat aja sendiri deh. Permainannya di mana, unitnya di mana. Kalian datang cek unit. Jangan cari jawaban di kolom komentar karena banyak orang-orang yang so tahu. Banyak yang itu mungkin calo-calo yang takut inian periuknya inian keambil. Jadi datang aja, lihat. Nah, pastiin kalau cocok baru bayar. Kalau nggak cocok, ya udah. Pak, kalau nggak cocok harus harus beli nggak sih, Pak? Kalau nggak cocok ya nggak usah ditawar lah, Nggak usah ditawar, nggak usah ditawar, cari lagi motor lain yang cocok. cari lagi yang cocok. Udah masuk penawaran, apalagi ditetapkan sebagai pemenang lelang, itu nggak bisa dibatalin. Oke, 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 oke. Makanya teliti dulu sebelum membeli. Tapi kalau nggak cocok, boleh kita boleh cuman lihat-lihat dulu ya, Pak, ya? Betul Belajar dulu, lihat dulu. betul, Oke, buktikan dulu pastiin sebelum dulu. pilih. Nah, Makanya dicocokin dulu baru beli. baru beli. Nah, kira-kira gitu, guys. Nah, ini gara-gara nge-live jadinya nggak sempet lagi nih lihat motor. Unit-unitnya ada apa aja kalian bisa juga cek di aplikasi. Saya biasanya sebelum datang ke tempat lelang, saya cek dulu di aplikasi. Nah, di cek aplikasi itu biasanya, ada fotonya, terus kemudian nih ada gini nih, ada gradingnya guys. Jadi misalnya tipenya Yamaha, tahun 2025, plat nomornya berapa, BPKB-nya ada apa enggak, SNK-nya ada enggak, pajaknya kapan. Nah, kemudian kalau di sini kan, cuman ininya, kalau di aplikasi itu ada gradingnya, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kira-kira gambaran aja ya, namanya grading itu ya. Jadi gambaran kira-kira unitnya masih oke nggak, karena di situ di grading itu ada grading untuk eksterior, kemudian kondisi mesin, kemudian kondisi, surat-suratnya. Jadi suratnya ada apa enggak ada, lengkap apa enggak, kemudian bodinya, bagus atau enggak, kemudian yang ketiga mesinnya bagus atau enggak. Jadi kita sortir dulu.
Sebelum datang ke tempat lelang, sortir dulu saya biasanya di aplikasi. Nah, nanti baru kalau ada beberapa yang kira-kira menarik, baru saya datengin tempat lelangnya dan kemudian baru kita cek unitnya. Nah, ini Gear Ultima 2025, 14 juta. Nih motor masih mulus banget. Nih kilometer kalau nggak salah dari aplikasi, ada kilometer juga, foto kilometer. Biasanya ada foto motor, foto unit dari beberapa sisi, kemudian kilometer, itu biasanya ada di aplikasi. Nah, ini kilometer masih 13.000. Plat B Jakarta Pusat. Motor masih oke nih. Nah, mungkin segitu dulu ya guys, saya mau ikut lelang dulu buat nyari duit bensin nih. Saya mau ikut lelang dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan nemenin saya cek unit. Sampai jumpa lagi di lelang berikutnya. Lelang berikutnya di hari Senin. Di hari Senin minggu depan ya. Minggu depan Senin kita udah, waduh masih banyak yang nonton ya. Sorry ya, saya cabut dulu ya. Nanti ketemu di live berikutnya di hari Senin minggu depan. Terima kasih buat teman-teman. Ciao.